Megawati tidak ada persoalan sama Prabowo. Ya. Persoalan terbesar dia yang tidak bisa direconcile adalah dengan Jokowi. Yes. Dan to some extent dengan SBY. Iya. Problem Prabowo kan kesehatan dan emosi. Iya. Ya kan? Iya. Yang nggak stabil Iya, emosinya. betul. Tapi saya kira dengan dia jadi presiden, dia cawe-cawe. Pasti tidak jujur dan tidak adil. Bagaimana mungkin seorang presiden mengeluarkan bansos ratusan miliar, ratusan triliun, puluhan triliun untuk memenangkan calon. Dan itu cawe-cawenya kita tahu semua. Itu kan sesuatu yang tidak perlu kita buktikan. Nah, Mas, sebelum masuk ke segmen kedua, ini dari teman-teman Komisi Akademi akan bertanya. Jadi menurut pandangan Bang Refli, dinamika yang bakal terjadi setelah keputusan MK ini, kita melihat Cak Imin kemarin bilang kita siap bekerja sama dengan Prabowo Gibran. Saya tanya, ada nggak partai yang ngomong saya siap beroposisi? Nggak ada. Ya, oke. Kita masih menunggu PDIP sampai hari ini. Nggak ada. Yang ada adalah Nasdem dan PKS melalui jubirnya Surya Paloh, ya kan? Dia menjubirkan PKS juga. Tadi kita berbicara bahwa kita siap di luar maupun di dalam. Udah ada kata siap di luar dan di dalam. Mestinya malu ngomong itu. Oke. Artinya dia mau jual diri. Ya. Ya dong? Ya. Jual diri. Nah, Anda kalah kok tiba-tiba siap di dalam. Gimana? Jantan dong. Di luar. Iya, saya kalah. Konsekuensinya saya di luar. Iya. Itu jantan. Ya, tapi kalau Anda banyak kepentingan susah juga. Iya. Ya kan? Lalu PKB. Kalau PKB, kami titipkan 8 program kami kepada itu samanya kita minta masuk namanya. Gitu. Lu suka banget kalau Bang Refli udah ngomong apa daya udah belak-belakan aja. Ya karena saya nggak punya kepentingan. Betul bang. Kepentingan saya adalah bangsa ini lebih baik. Iya. Ya kan. Dengan value-value yang Bang Refli pegang. Ya, dengan kriteria yang saya yakini. Yes, betul. Kalaupun andai pun itu menjadi value saya sendirian, sepanjang saya yakin dan saya tidak merasa berdosa, terus ya saya katakan. Iya, betul. Kan yang saya katakan kan pejabat-pejabat publik, politisi, bukan tetangga yang pakai daster atau tetangga yang pakai kolor doang. Betul. Lalu kita bergosip. Saya bicara tentang sesuatu di ruang publik. Benar. Dari tadi PKB tadi menitipkan 8 program ya sama aja. Iya. Gitu. Ikut masuk. Iya, bukan ikut masuk. Dia menawarkan masuk. Tapi menawarkan dirinya jelas lebih terang-terang. Bahkan statementnya udah jelas, siap bekerja sama. Iya. PDIP emang menurut Bang Refli? PDIP ini adalah partai pucuk-pucuk sekarang. Oh. Maju mundur. Jadi belum yakin pasti oposisi juga nih? Ya dia kan tergantung lampu setnya nanti. Dilihat. Hanya memang begini. Kalau kita lihat bagaimana perilaku aktor ya. Megawati tidak ada persoalan sama Prabowo. Ya. Persoalan terbesar dia yang tidak bisa direconcile adalah dengan Jokowi. Yes. Dan to some extent dengan SBY. Ya. Sehingga kalau saya bilang per kemarin itu yang namanya Jokowi itu tadi dilirik lagi sudah jadi bebek lumpuh dia, lame duck office. Karena Prabowo nggak punya kepentingan lagi dia. Kepentingan Prabowo adalah menggunakan electoral benefitnya Jokowi untuk memenangkan pertarungan. Dan setelah sekarang sudah selesai. Nggak ada manfaatnya lagi nih. Nggak ada manfaatnya lagi. Gibran nggak ada manfaatnya lagi bagi Prabowo. Betul. Lalu gimana? Stres dia nanti sisanya. Saya yakin dia stres nanti. Oke. Karena ibarat kita ini punya mesin, ya kan? Cuman 2000 cc. Iya. Tapi suruh ikut Grand Prix, tewas, ya kan? Dengan kecepatan di atas 300 km per jam. Sementara mesinnya cuma 2000 cc. Tapi abang yakin Prabowo tanpa Jokowi akan lancar-lancar aja? Setelah diinaugurasi,
Lalu hebatnya Jokowi di mana lagi? Kalau dia nggak jadi presiden. Hebatnya Jokowi berarti kan sudah tidak ada manfaatnya nih. Tapi melihat sosok Prabowo-nya sendiri, apakah bisa menjalankan ini 5 tahun? Sekarang saya tanya, Prabowo sama Jokowi kuat mana? Sosok, kalau kita lihat sosok. Ya, kalau sosok Prabowo. Prabowo, oke. Problem Prabowo kan kesehatan dan emosi, ya kan? Ya. Yang nggak stabil Ya, emosi. betul. Tapi saya kira dengan dia jadi presiden, yang merupakan cita-citanya setelah berkali-kali, berarti dia akan menjaga kesehatan lebih baik lagi. Itu menjadi PR aja Pak Prabowo. Iya, akan menjadi, karena dia sudah mendapatkan apa yang belum dia dapatkan. Yang lainnya sudah dapat semua. Iya. Tinggal ini doang nih. Tinggal ini doang. Iya. Cuma selesai nggak? Apakah hanya selesai untuk dirinya doang? Tidak selesai untuk rakyat. Artinya, ya bagus banget lagi ya. Jadi artinya puncak kepuasan sudah selesai. Saya jadi presiden. Nah, Saya seremonial kemana-mana. I'm a presiden. betul. Bekerja udah, itu kan urusan anak buah aja menteri. Lo mau kemana ya. yang penting perintah lo kerjain itu ya. Tapi kalau ngambil jangan banyak-banyak ya. Gini-gini. Kalau dia gaya memimpinnya seperti itu, maka kita kelar kita ya. kelar kita. Karena dia artinya dia tidak menjadi commander in chief. Yes. Dia hanya nggak mau repot aja. Dan dia tidak tahan berdebat nantinya. Yang penting apa yang gue inginkan selama ini udah tercapai. Udah selesai. Dalam sejarah bahwa dia presiden Indonesia keberapa. Dan presiden Indonesia dengan suara terbanyak. Enggak juga, waktu itu SBY 60%. 60%. Ini tapi kalau secara jumlah dia hampir 9 Ya, iyalah. secara angka. Tapi kan Kalau balik lagi. bagi 01. Sebelum kita lanjutin lagi videonya, like dulu, share dulu, subscribe dulu channel komisi.co. Yuk, abis ini kita lanjutin obrolan bareng Bang Refly Harun. Separuh gaib ya. tetap separuh gaib. Oke Bang, aduh, habis ini kita akan masuk ke segmen kedua. Di studio sudah ada teman-teman dari Komisi Akademi. Ini adalah program dari komisi.co. Kita mengumpulkan teman-teman anak-anak muda dalam satu batch untuk belajar tentang jurnalistik, konten kreator dan public speaking. Dan di kesempatan ini mereka akan bertanya di segmen kedua langsung ke Bang Refly Harun. Nah langsung aja akan ada 2 orang yang berkesempatan untuk bertanya langsung sama Bang Refly Harun. Yang pertama siapa? Coba, maju. Silakan. Nih Semangat saya didik anak muda ya kan. saya main mata tapi sama Gian bukan sama dia. Silakan, namanya siapa? Oke. Selamat siang Bang. Perkenalkan nama saya Wasni dari Wasni. Ya. Okay. Saya dari Komisi Akademi. Adapun pertanyaan saya ini berbentuk situasi perandaian. Oke, luar biasa. Sudah saya catat. Nah, apa yang terjadi jika dissenting opinion dalam keputusan MK kemarin ada 1 hakim yang menolak. Nah, itu kan ada 8 hakim. Jadi kan situasi berimbang ya antara hakim yang menolak dan yang menerima. Oke, jadi bagaimana situasi jika hal itu terjadi? Sama ya berarti ya. Satu sama lah. Oke, mau duduk dulu atau gimana? Langsung dua-duanya aja. Langsung dua-duanya. Oke, thank you. Next. Silakan duduk gantian. Satu lagi. Oke. Ayo langsung masuk. Menarik. Nama? Ya, nama aku Nia dari peserta Komisi Akademi juga. Ya. Mau nanya nih sama Bung Refly. Ya. Tadi bilangnya kalau Amin gabung sama pemerintah disebutnya pengkhianat. Ya. Dari segi mananya sih pengkhianat kalau misalnya dia ngikutin value orang nomor 1 di Indonesia gitu. Kalau misalnya value semua orang beda-beda, buat apa presiden gitu? Oke. Keren ini. Oke. Berat nih saya jawabnya. Walaupun ya nanti agak panjang. Gak apa-apa Bang. Nah, yang pertama tadi dulu ya. Apa yang terjadi nih kalau 4-4? Saya udah bilang tadi. Kalau posisinya 4-4, itu tidak deadlock. Hukum acaranya mengatakan mana ada yang ketuanya itu yang menang. Oh, yang mana ada ketuanya dia menang. Ya. Ketua bawa 2 suara berarti ya Bang? 2 suara in case 4-4. Oke. Karena itu kemarin kalau seandainya Soeharto ya ketua MK itu
ikut pada kelompok yang dissenting, maka jadi pemenang, bukan lagi dissenting. 5-4 ya jadinya ya. Jadi 4-4. Iya. Tapi dia yang menang. Tapi dia menang. Yang dissenting yang 4 yang kemarin menang. Yang ada ketuanya kan. Nah, jadi bukan yang 4 menang itu jadi dissenting. Oke. Jadi dissenting itu adalah kelompok minoritas. Tapi begitu dia 4-4 dia menjadi kelompok mayoritas. Dia yang putusan, yang ini dissenting. Oke. Ya. Nah, yang itu saya harus menjawabnya pelan-pelan karena ini bagaimana menjelaskan kepada anak muda. Anak muda ini kadang-kadang kelemahannya, pertama kelebihannya dulu, idealismenya tinggi. Kelemahannya kadang-kadang tidak cukup referensi untuk mengetahui orang. Apa yang kita tuju sebagai sebuah negara misalnya. Jadi hal-hal yang jauh metapolitik ya, bukan yang sekadar di permukaan saja. Ini kan bermula dari sebuah keyakinan. Ini ada 3 calon. Calon A, calon B, calon C. Saya mengatakan 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi berhasil atau tidak. Setiap orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda. Tapi saya sudah mengatakan dengan 4 hal ini saya mengatakan tidak berhasil. 1, korupsi. Korupsi kita ada nilainya, indeks persepsi kita jeblok. Bayangkan, prestasi Jokowi itu sama dengan prestasi peninggalan akhir masa pemerintahannya Presiden SBY, yaitu 34. 34 itu termasuk negara korup artinya kita. Jadi dia itu 0 sampai 25 itu sangat korup, 26 sampai 50 korup, 51 sampai 75 bersih, clean kan. Kemudian 76 sampai 100 yang mungkin ada 100 kan itu berarti sempurna, very clean atau sangat bersih. Nah, kita bayangkan masih negara korup. Itu peninggalan SBY, tapi SBY meningkatkan angka dari 20 menjadi sangat korup ke korup. Jokowi dari 34 ke 34 lagi. Padahal pernah sampai 40. Tapi balik lagi. Gagal. Ya, jadi kita pakai indikator, jangan pakai sentimen. Nonton komisi.co tapi nggak ikutan komisi akademi. Bukan komisi banget lu. Gue pengen ngasih tahu ada komisi akademi di mana ini adalah program pelatihan pengembangan diri buat anak-anak muda yang nonton komisi.co. Caranya gampang banget, gimana? Klik aja link di bawah ini. Capek gue jelasinnya. Kemudian penghargaan terhadap konstitusi. Salah satunya adalah banyak hal. Misalnya konstitusi menghendaki pemilu yang jujur dan adil. Oh, dia cawe-cawe. Pasti tidak jujur dan tidak adil. Bagaimana mungkin seorang presiden mengeluarkan bansos ratusan miliar, ratusan triliun, puluhan triliun untuk memenangkan calon. Dan itu cawe-cawenya kita tahu semua. Itu kan sesuatu yang tidak perlu kita buktikan. Gagal dia to respect constitution, menghargai konstitusi. HAM, Anda lihat kasus Kanjuruhan, ratusan mati, tidak ada satupun yang dihukum. Insiden kilometer 50, 6 mati, 1 hari pun tidak ada yang dipenjara, bayangkan. Tapi begitu mengkritik pemerintah, langsung ditangkap di penjara. Itulah saya katakan nama-nama tadi. Bayangkan. Lalu demokrasi. Menurut Freedom House, negara kita sejak 2016, berarti sejak Jokowi berkuasa, tidak lagi menjadi negara bebas, tapi partly free. Negara separuh bebas. Itu bukan prestasi. Karena kita negara yang baru saja lepas dari rezim otoriter, yaitu rezim otoriter Orde Baru, ke rezim reformasi. Tapi ternyata regresif, turun lagi kita. Padahal amanat reformasi adalah pemberantasan KKN, ya kan, duit fungsi ABRI dihilangkan. Sekarang naik lagi duit fungsi TNI dan Polri. Coba bayangkan, sekarang segenap aspek udah bisa dimasukin lagi perubahan-perubahan itu. Nah, itu bagi saya yang mengagungkan kebebasan berbicara dan berpendapat itu mengkhawatirkan. Lalu Jokowi mengendorse seseorang
seseorang ini sudah 2 kali kalah dengan Jokowi, dan ketiga dia yakin satu-satunya cara menang adalah kalau dia didukung oleh Jokowi. Kenapa? Karena ada resources kekuasaan yang bisa dipakai. Ada aparat yang bisa dipakai, ada fasilitas yang bisa dipakai. Siapa yang bisa menang? Di MK pun ada kemampuan untuk melakukan intervensi dan infiltrasi. Oke. Lalu kita sudah tahu kan wajah gambarannya. Sekarang kalau kita bicara regenerasi kepemimpinan, equality, ya kan? Saya kira Gian aja lebih baik daripada Gibran. Saya frankly speaking, Anda lihat penampilannya, raut mukanya dan lain sebagainya, tapi tidak kurang dari profesor, dokter, tunduk, Sendiko Dawu. Kenapa nggak Yusril Iza Mahendra jadi wakil presiden? Lebih setuju itu ya Pak? Ya artinya lebih bermartabat kita sebagai bangsa. Tapi kalau Yusril jadi wakil presiden nggak menang. Ya. Karena bapaknya nggak mau bantu. Kan begitu. Nah, Anda tahu kan rezim apa yang terbentuk dengan cara seperti itu? Kalau kita beragama, yang namanya cara yang namanya tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara. Cara dan tujuan itu mesti inline. Ya, kalau Anda sholat misalnya, ya nggak bisa tiba-tiba cuma sholat aja. Anda harus berwudu dulu, ya kan? Ngikutin prosedur yang baik. Kalau dari hulunya batal, hilirnya batal. Itu logic thinking. Tapi sebagai manusia, karena itu ketika Anies masuk ke sana, dia ikut ke dalam kubangan lumpur, menurut saya lumpur yang kehinaan jadinya. Oke. Tapi sebagai warga negara yang baik, kita kasih kesempatan dia dan rombongannya, ya kan? Kan rombongannya itu Yusril, ya kan? Kemudian Erlangga Hartarto, Zulkifli Hasan untuk memerintah kita. Kita lihat apa yang terjadi. Doa kita mudah-mudahan lebih baik. Iya. Tapi kalau lebih jelek, apa gue bilang? Kan begitu. Makanya saya selalu bilang, mudah-mudahan saya salah. Iya. Kan begitu. Tetapi walaupun dia buruk, mudah-mudahan nanti akan ada pengkoreksinya. Iya. Perubahannya tidak lagi sekedar perubahan yang very real, tapi perubahan yang substantif, perubahan struktur, bukan lagi perubahan aktor. Aktor berubah, korupsi jalan terus, ya kan? Iya. Sekarang ini negara kita ini negara dengan ketimpangan yang luar biasa. Nah itu yang kita, padahal negara ini negara kaya, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemampuan rakyat. Itu only on the paper di pasal 33. Tapi yang terjadi artinya bumi, air dan kekayaan alam terkandung ini dikuasai oleh para bos-bos dan konglomerat dan digunakan untuk dia dan sebagian uangnya disimpan di luar negeri. Kan begitu. Nah, karena itulah saya mengatakan avoidable. Ini pemerintahan yang terbentuk yang void dari awal. Tapi mudah-mudahan saya salah. Oke. Tapi kalau from the beginning Anda berpretensi saya masuk untuk membenahi Sontoloyo Anda. Saya akan melakukan perubahan. Saya akan perubahan dari Sontoloyo. Ujung-ujungnya Anda hanya ingin kenyamanan dan jabatan. Saya tanya, sedikit orang kaya saya yang mendeklar dari awal akan menolak semua jabatan dari pemerintahan saat ini. Ya asal dia jangan matikan rezeki saya. Iya. Kalau gitu kan dia tidak bertanggung jawab pada warga negaranya. Karena tugas negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Jabatan silahkan ambil, tapi jangan matikan hak warga negara untuk mencari rezeki. Oke. Ya tuh. Tapi tadi menarik Bang. Kalau misalnya ternyata pemerintahan ini kan doa kita kan yang baik-baik. Ya. Ternyata baik nih Bang. Ya. Lalu Abang baru datang nih. Ini Ref lihat nih, bener kok gue menjabat. Oke. Masuk yuk. Oke. Saya akan bilang Pak Prabowo, Pak, Bapak membutuhkan apa dari saya? Saya membutuhkan keahlian Anda di bidang hukum tata negara. Saya akan bilang, Pak, Yusril itu lebih senior dari saya. Humble break. Lebih senior. Jadi dalam Islam kan ada fardu kifayah. Jadi kalau seandainya sudah ada orang yang lebih baik dari kita, yang dia.
Ini sudah lebih senior, berkeringat pula. Masa kita yang mau tiba-tiba? Tapi kan mungkin Pak Prabowo melihat kompetisi. Margarito Kamis, ada Margarito Kamis, ada Fahri. Gitu. Apa tadi pertanyaannya? Nggak mau sama sekali. Jadi bagus nih bantu di hukum di mana nih pegang komisaris apa nggak mau juga. Nah gimana obrolannya seru banget kan. Tapi info ini nggak kalah seru dan nggak kalah penting. Gue pengen ngasih tahu kalau Pesta Rakyat geser tanggal. Jadi tanggal 31 Agustus dan 1 September di Gambir G Expo. Tuh venue-nya aja udah gue kasih tahu. Jadi langsung aja cek di Instagram Pesta Rakyat. Kalau terbukti bener nih ternyata. Oh, karena saya harus konsisten. Konsisten ya Bang ya? Iya. Nggak ada itu perubahan dari dalam tapi ya? Apakah kemudian Anda sama sekali tidak bisa dimintai pendapat? Ya masa saya minta pendapat nggak boleh? Ya. Ya kalau pendapat silakan. Masa pendapat Jadi nggak tenaga boleh? ahli. Menteri aja saya nggak mau, apalagi tenaga ahli gimana? Dijadikan menteri aja saya nggak mau, Apalagi tenaga ahli. Iya. Yang penting rezekinya nggak dimatiin. Yang penting rezekinya nggak dimatiin. Karena kan kita hidup yang penting bisa kalau rezeki dimatiin, saya mati syahid nantinya kan? Iya, ya betul. Karena saya berjuang, ya kan? Karena rezekinya dimatiin, saya mati syahid. Iya. Gitu. Luar biasa tepuk tangan buat Bang Refli Harun. Pelajaran yang besar bisa kita ambil hari ini adalah yang dipegang adalah nilainya, value-nya, bukan orangnya. Orangnya bisa pergi kapanpun ya Bang ya. Iya. Tapi value-nya akan berdiri teguh. Karena itu saya nggak akan pernah kecewa. Nanti even 01 itu satu rombongan, kan ada 3 layer tuh, paslon, kemudian partai pendukungnya sama relawan, semua gabung. Saya nggak akan kecewa, saya nggak akan, tetap saja saya akan di sini sendirian. Itu seperti perang Uhud. Luar biasa. Tahu kan? Karena abang berdiri atas value dan keimanan. Perang Uhud itu ada pemanah 50 orang kalau nggak salah. Dibilang Nabi, kamu di sini aja. Oke. Nanti awasin pergerakan pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang pada waktu itu belum masuk Islam. Oke. Karena dia Rasul tahu dengan reputasi ini orang. Kamu awasi dia. Udah, awasin kan. Waktu di lapangan perangnya menang kaum muslim melawan Quraisy. Lari kafir Quraisy. Nah, lari itu kan ada yang namanya ghanimah, pampasan perang. Dan itu diperbolehkan mendapatkan atau mengambil pampasan perang itu. Rebutanlah mereka yang di lapangan ini. Tahu sendiri, ini kan zaman baru kan, jadi ada kuda, ada apa, ada macam-macam kan, diambil. Yang di atas melihat, waduh, ini orang rebut pampasan perang, kita nggak dapet. Ke bawah dia mau ikut-ikutan, si satu Omer namanya bilang, jangan yang ketuanya, jangan, nggak digubris, Pergi dia, turun dia. Begitu pergi, langsung bergerak. Khalid bin Walid dari belakang kocar-kacir, bahkan Rasul pun terpanah ini tembus. itu menunjukkan bahwa akhirnya apa? Kalah. Gara-gara tidak konsisten kan gitu. Oke, itu dia tadi. Tapi emang hari ini luar biasa. Lagi-lagi ya tadi gue bilang bahwa kita jangan berpegang kepada orangnya, tapi kita berpegang kepada nilai-nilai yang kita percaya. Ya. Kalau kita percaya sama orang tersebut, ya kita bisa kecewa Bang ya. Misalnya Gian ya. Gian kan pendukung Prabowo misalnya. Tapi kalau dia masih memperjuangkan demokrasi, saya respect. Tapi kalau dia sudah tidak lagi mau memperjuangkan demokrasi, kita nggak akan respect lagi. Betul. Karena Anda tidak lagi man of value. Betul. Gitu. Tapi man of project. Man of algoritma. Tenang, mengkritik Gibran algoritmanya lebih bagus kok, tenang. Tetapi kita kritik. Viewersnya gede kalau bahas Gibran. Thank you Bang Refli, sehat-sehat Bang ya. Iya. Next kita bisa ngobrol lagi. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton Meet the Politician bareng hari ini. Bang Refli Harun, jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih juga buat teman-teman Komisi Akademi yang udah hadir. Hari ini kita akan syuting, masih ada 2 episode lagi. Syuting hari ini emang khusus episode pendukung 01 ya. Habis Bang Refli ada Bang Ferry Hamsari. Habis itu ada Semi Nota Slim Boy.
Emang temanya hari ini 01 ya hari ini ya. Kalau gitu terima kasih banyak, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Oke. Dia hanya menjawab apa yang Pak Ahok lakukan ke dia. Nah itu yang membuat gue, kalau gue melihatnya gini gitu, sih ya. mundur waktu itu gue. Jadi orang-orang yang melakukan politik identitas tuh ada. Betul. Tetapi personnya bukan Pak Anies. Betul, gue setuju. Orang-orang yang melakukan politik identitas ini kemudian mengarahkan dukungannya ke Pak Anies. Betul. Itu aja. Gitu. Gue setuju itu Bang.